Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil tema tentang Oke. Ada seseorang di sini yang sadar akibat dari tindakannya akhirnya hubungan kalian menjadi karmic relationship. Siapakah dia? Oke, kita lihat ya. Karmic relationship. Kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang sudah menikah ya, yang sudah menikah. Atau bisa jadi memang kalian ini sempat udah ngerencanain pernikahan tapi belum juga terrealisasi sampai sekarang, atau gagal atau ditunda atau apalah bahasanya ya. Nah, sekarang keadaannya tuh kayak udah diabaikan gitu loh. Entah kamu yang diabaikan dia atau dia yang mengabaikan kamu. Atau sebenarnya hubungan ini sering sekali on off karena juga di sini ada reconciliation. Jadi sebenarnya hubungan ini tuh sering sekali on off. Ya, ya betul ya. Um, Mungkin selama ini kamu kayak terabaikan oleh dia, kayak ini cinta sepihak. Tapi dikala kalian berakhir, dikala kalian saat masa apa ya, sulit ya, ada pertengkaran atau ada masalah, kalian saling menarik diri. Tapi ketika sudah menarik diri, setelah selang berapa lama gitu, datang lagi, mengekspresikan cinta lagi, seperti itu ya, nunjukin kalau sebenarnya masih sayang, masih cinta, tapi nanti pisah lagi ya. Jadi saat ini kalau aku lihat memang keadaannya memang lagi berpisah ya. Walaupun saat ini tuh udah berpisah, masih ada energi stalking dari si dia ke kamu, dia atau mungkin dari kedua belah pihak pun masih ada sering sama-sama saling stalking, masih pengen tahu keadaan satu sama lain ya. Aku lihat seperti itu. Nah, aku lihat di sini dia berharap saat ini dia itu bersama kamu gitu ya. Kamu itu ada bersama dia saat ini. Karena saat ini kan kalian berpisah ya. Kalau misalkan mau dibandingkan dengan yang lainnya, kamu dibandingkan dengan yang lainnya itu tuh nggak ada seberapa-seberapanya dengan kamu, gitu loh. Kamu itu udah yang terbaik, kamu itu udah yang terkece. Ya kamu udah perfect lah menurut dia, kamu itu udah sesuai dengan kriteria dia yang dia inginkan. Cuman bisa jadi mungkin karena dia ini sudah menikah, makanya hubungan kamu dengan dia on off dari dia masih bingung untuk bisa merealisasikan percintaannya dengan kamu. Makanya di sini energi on off, atau mungkin dia itu punya pasangan lain, mungkin belum menikah tapi dia punya pacar lain atau ya pasangan lain atau apa gitu, sehingga hubungannya on off. Tapi kalau misalkan mau dibandingin antara kamu dengan yang lainnya, mereka semua itu nggak ada apa-apanya dibanding kamu. Mungkin dari perhatiannya, dari perilakunya, dari kasih sayangnya, ketulusan cintanya, niatnya mencintai dia itu beda gitu loh. Mungkin mereka itu cuman ada maunya doang ya, atau cuman ya iseng-iseng doang, atau apa gitu, atau mentalnya nggak kuat. Kalau kamu kan mentalnya kuat ya. Bolak-balik diselingkuhin juga tetap dimaafin, tetap dihayuin gitu ya, nggak masalah. Ya masalah tapi habis itu dimaafin kayak gitu. I don't feel like deserve you. Dan ada selama ini tuh dia ngerasa kayak ada perasaan dia tuh kayak nggak pantas gitu loh untuk kamu. Bisa jadi kalau misalkan dia sudah menikah dengan seseorang, ya dia ngerasa bahwa dia nggak pantas. Mungkin kamu seorang gadis, anak yang polos, baik hati, tulus sama dia gitu. Jadi nggak enak gitu loh untuk melukai kamu atau mempermainkan kamu, menyakiti kamu gitu. Tapi dengan tindakannya justru malah menyakiti kamu gitu ya. Kenapa nggak jujur kalau misalkan dia sudah menikah, atau kalau dia sebenarnya punya pasangan lain atau bagaimana gitu ya. Tapi gara-gara tindakan dia yang selalu on off sama kamu, justru malah menyakiti kamu. Intinya dia merasa bahwa dia kayak nggak ngerasa pantas. Juga mungkin memang ada perbedaan di antara kalian. Bisa jadi mungkin dia duda, kamu masih gadis, atau beda agama, atau apa ya, beda status sosial atau bagaimana.
eh dan ini ya, karena mungkin gini, ketika dia tahu bahwa ada perbedaan di antara kalian, tapi karena dianya egois aja gitu ya. Keegoisan banyak ya, ini kan karena pembacaannya general, jadi di otakku ini banyak banget konfliknya. Bisa jadi ya kalau misalkan dia sudah beristri atau bersuami, berarti keegoisannya adalah ya tetap masih mempertahankan kamu atau tetap masih menjalani hubungan dengan kamu. Kalau misalkan dia belum bersuami atau beristri, keegoisannya adalah tetap mempertahankan kamu pada perbedaan yang tidak bisa dia tangani gitu. Mungkin beda agama, tapi dia tetap aja memaksakan kamu gitu ya, tetap bersama kamu. Misalkan apalagi beda status, misalkan dia duda, sudah beranak gitu ya, walaupun sudah berduda sudah duda beranak, tapi dia belum bisa untuk apa ya, percaya diri gitu loh untuk memperjuangkan kamu ke keluarga kamu, tapi ya cuman ngejalani aja gitu loh ya. Ada sesuatu keegoisan yang itu cuman untuk kesenangan sesaat, untuk kebahagiaan dia aja gitu ya, tanpa mementingkan masa depan kalian berdua atau tanpa memikirkan kamu, dampak ke kamunya, efeknya akan seperti apa ke depannya kayak gitu. Ketika dia cuman menjalani hubungan dengan kamu ya untuk have fun aja, untuk yang penting kita sama-sama bersama, sama-sama menjalani hubungan, kita jalani aja. Tapi untuk apakah in komitmen atau enggak ya itu urusan nanti gitu loh ya. Kalau aku lihat, yang penting kita sama-sama suka, kita jalani hubungan. Untuk serius atau enggaknya ya kita lihat nanti gitu. Mau memperjuangkan atau enggaknya ya kita lihat nanti. Nah seperti itu, sehingga nggak ada kepastian yang kamu dapatkan gitu ya. Nah itu ya bentuk keegoisan dia. Contohnya seperti itu aja deh gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini akhirnya dia sadar dari keegoisannya inilah yang membuat dia akhirnya sekarang terjebak dengan keegoisan yang dulu dia pernah lakukan ke kamu. Akhirnya karena kamu tidak diberikan status yang pasti, kamu ini siapanya, atau tidak diberikan komitmen gitu ya, tidak diikat, akhirnya kamu sudah muak, capek diperlakukan atau dipermainkan seperti ini. Hubungannya hanya on off terus, ditinggalin datang lagi, ditinggalin datang lagi, nggak jelas gitu ya. Akhirnya kamu sudah muak, kamu sudah capek, akhirnya kamu meninggalkan dia. Akhirnya di sini dia terjebak sendiri dengan tindakan dia gitu ya. Terus itu kamu mungkin sekarang sudah tidak peduli, jadi dia bingung mau balik lagi ke kamu gimana gitu ya, karena tindakan dia udah semena-mena sama kamu. Dan dikala handphone dia berdering, dia berharap itu kamu yang menghubunginya. Kenapa seperti itu? Karena di sini dia nggak tahu, dia nggak berkutik untuk datang ke kamu. Mau datang tapi dia udah kadung malu karena dia sering mempermainkan kamu berulang kali. Mungkin kamu juga udah muak sama dia, dia tahu itu gitu. Dia merasakan itu, bahwa kamu itu juga sakit hati banget sama dia dengan tindakan-tindakan dia yang tidak memberikan kamu kepastian selama ini gitu ya. Akhirnya di sini ya dia hanya bisa berharap bahwa kamu duluan yang membuka pintu untuk dia gitu loh, kamu duluan yang mau welcome ke dia kayak gitu. Karena untuk dia datang tuh dia kayak ya malu banget gitu loh, dia juga nggak tahu harus bagaimana. Bahkan kalau aku lihat di sini ya, dia sering sekali mengenang-kenang memori yang pernah terjalin di antara kalian. Dia sering memikirkan kamu, bernostalgia tentang kamu, apa yang pernah kalian lakukan di masa lalu. Dia sering mengenang-kenang itu. Dan aku lihat bahkan selama ini mungkin hubungan kalian itu ada terlalu bergantung gitu ya satu sama lain. Entah kamu terlalu bergantung ke dia atau dia yang terlalu bergantung sama kamu dalam segi apapun. Sehingga di sini ada rasa tidak aman dan terlalu merasa kayak terbebani atau menyulitkan pasangan karena pasangannya terlalu bergantung kayak gitu. Bahkan pasangan itu jadi nggak mandiri ya, selalu selalu bergantung ya, bahkan sulit untuk bisa leluasa untuk mengejar hobi kayak gitu. Apalagi di sini kalau aku lihat di sini dia itu
Dia tuh terlalu fokus dengan diri sendiri, pada kebutuhan diri sendiri gitu loh, tanpa memikirkan kamu. Dia memang aku lihat itu orangnya pengontrol ya, semua harus ngikutin apa mau dia. Kalau kamu misalkan gak ngikutin apa mau dia, dia akan pergi meninggalkan kamu begitu saja. Akhirnya di sini kamu kecarian, kamu merasa bersalah atau bagaimana ya. Intinya hidupmu tidak leluasa gitu, tidak merasa bahagia karena kamu kayak terkekang oleh dia yang harus apapun ngikutin maunya dia gitu. Dan sedangkan ketika kamu mau sesuatu dari dia, dia tidak pernah memberikan apa yang kamu mau. Gitu aku lihat ya. Dan memang sekarang kalau aku lihat perasaan cinta di antara kalian mulai memudar ya, atau mungkin salah satu di antara kalian, mungkin kamu yang saat ini tuh gairah cinta kamu sudah mulai memudar, tapi di sini dia masih memiliki pengabdian dan keteguhan yang kuat tentang hubungan kalian. Jadi dia ini nggak mau melepaskan kamu gitu loh, walaupun dia tahu bahwa sekarang kamu itu mungkin sudah move on, sudah tidak peduli dengan dia, sudah tidak mau lagi dengan dia, perasaanmu sudah cuek gitu sama dia, tapi dia masih memiliki keteguhan bahwa oke, aku pasti bisa mendapatkan kamu lagi, atau kita pasti bisa bersama lagi, kita pasti bisa bersatu lagi. Dia akan cari caranya kayak gitu ya. Jadi dia nggak mau melepas kamu. Bahkan kalau aku lihat di sini juga, dia itu sering membayangkan diri dia bersama kamu di masa depan. Dia kayak sering ngehaluin, berfantasi ya, membayangkan bisa bergabung bersamamu di masa depan gitu ya, dalam suatu pernikahan. Bahkan aku lihat di sini apa ya, kayak ngebayangin gitu tinggal serumah dengan kamu. Nah, cuman sayangnya di sini kalau aku lihat tuh eh apa ya, bisa jadi ini dia atau kamu yang merasakan bahwa pasangan itu tidak memberikan apa ya, tidak melayani pasangannya dengan baik gitu. Padahal dalam suatu hubungan seharusnya kan ketika kita menjalani hubungan, kita harus bisa merasa saling nyaman, saling dilindungi, saling mengerti, saling memahami, saling apa ya, mencintai. Tapi mungkin ini kamu merasa bahwa selama kamu menjalani hubungan dengan dia, kamu tidak pernah merasa kayak dilindungi, disayangi, diperhatikan, diberikan ketulusan. Apa yang kamu mau nggak pernah dikasih sama dia. Sedangkan di sini kamu selalu memberi ke dia, selalu memberikan apa yang dia mau, kayak gitu. Jadi inilah yang membuat kamu akhirnya kecewa, kamu sudah tidak peduli gitu dengan dia. Karena ini ya, kamu tidak merasa bahwa pasangan itu memberikan kenyamanan seperti ada di rumah gitu loh. Kita tahu kan, ada di rumah itu merasa nyaman, tenang, terus disayangi, dilindungi, dijaga gitu ya, tentram gitu. Nah, ketika kamu sama dia nggak ada rasa-rasa seperti itu, justru malah kamu selalu panik, kamu cemas, takut dia selingkuh, takut dia begini, dia cuek, kenapa dia cuek, apakah dia marah. Wah, banyak sekali kecemasan kamu di hubungan kalian selama ini. Dan herannya, dikala kamu sudah mantep gitu ya, udah deh, toh hubungan ini juga nggak memberikan kamu keuntungan atau tidak memberikan kamu rasa nyaman, kamu tidak bahagia. Dan aku lihat di sini ketika kamu sudah move on, kamu sudah mulai bertemu dengan orang baru, kucuk-kucuk malah dia datang lagi. Ya, dia selalu mengganggu dikala kamu udah move on, dikala kamu sudah bertemu dengan yang baru, ketika kamu sudah welcome dengan yang baru. Dia mulai mengusik kamu lagi untuk memberikan apa ya, kayak apa ya, keraguan ke kamu gitu ya. Jadi kamu akhirnya ragu antara memilih dia atau memilih orang baru gitu. Ya, intinya kalau The Star ini udah mantan tuh datang lagi. Jadi herannya kenapa dia ketika datang pas kamu sudah ada yang baru atau sudah mulai membuka hati kepada yang baru. Karena sebenarnya di sini aku lihat memang masih ada The Lovers, walaupun ini The Lovers-nya reverse ya. Jadi sebenarnya masih memiliki gairah yang sama, masih memiliki perasaan yang sama, cinta yang sama. Cuman memang tidak pada situasi yang sama gitu loh. Ya, kalian sudah tidak ada suatu komitmen tapi masih memiliki perasaan yang sama. Jadi ketika kamu sudah membuka hati kepada yang baru, ketika dia datang kamu goyah. Dan dia kenapa datang? Karena dia cemburu, kamu udah ada yang lain gitu loh.
Sebenarnya masih saling menginginkan, masih saling ingin memiliki, tapi tidak ada effort dan tidak ada kemampuan dari dia untuk memperjuangkan hubungan ini. Makanya di sini ketika kamu sudah mulai move on, dia nggak rela gitu. Makanya dia datang lagi mengganggu dan mengusik hubungan kamu dengan orang baru agar kamu pun bimbang. Akhirnya kamu memilih dia lagi karena dia tahu bahwa kamu pun sebenarnya masih sayang sama dia. Dan juga ada suatu masalah tentang ada seseorang di sini yang masih merasa takut, kurang percaya diri, ya, yang mungkin inilah yang menghalangi kalian bisa sepenuhnya berkomitmen dalam hubungan ini. Ya, makanya hubungan ini nggak berkembang, hubungan ini stuck, mungkin dia masih ada ketakutan untuk masa depan hubungan kalian, atau dia masih ke-trigger dengan masa lalunya, atau bagaimana. Intinya dia ini ada suatu ketakutan atau ketidakpercayaan diri. Mungkin karena perbedaan di antara kalian, dia ngerasa insecure, ya mungkin dia duda, kamu masih gadis, dia merasa insecure kayak, apa iya keluargamu akan menerima aku, atau bagaimana gitu. Ya, intinya tuh kayak ada sesuatu yang menjadi triggernya dia, akhirnya dia tuh merasa takut dan tidak percaya diri untuk menghadapi kamu, untuk memperjuangkan kamu, seperti itulah. Terus juga mungkin ada juga yang tujuan, cita-cita, pola pikir, sudut pandang itu masih berbeda di antara kalian. Untuk harapan kalian di masa depannya itu masih berbeda gitu loh. Mungkin kamu pengennya ada komitmen, tapi pengennya dia itu kita have fun aja, menikmati aja dulu hubungan ini, nggak usah buru-buru ke komitmen kayak gitu kan. Kayak gitu justru malah sulit untuk bisa berkembang. Ya, jadi untuk saat ini walaupun kalian masih sama-sama masih memiliki perasaan yang sama, saling cinta, masih ada perasaan masih ingin memiliki, tapi situasinya tidak tidak mendukung karena dia pun tidak melakukan apa-apa di sini. Dan aku lihat di sini dia sekarang merasa kayak kesepian, merasa kayak ditolak oleh kamu, merasa ditinggalkan oleh kamu, mungkin sudah ada pemblokiran di sini. Dan aku lihat juga mungkin di sini kamu sekarang udah terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, dengan hidupmu, karena kamu juga udah mikir ya, toh selama bersama dia kamu pun nggak pernah diberikan waktu, ya quality time gitu untuk bersama dia, yang walaupun itu cuma sehari gitu kayaknya jarang banget atau mungkin nggak pernah gitu. Jadi percuma juga untuk memperjuangkan dia, mungkin itu yang saat ini kamu pikirkan gitu ya, karena selama ini kamu disia-siain, tidak diperdulikan ya. Aku lihat terus itu juga, aku lihat di sini dia sibuk sendiri dengan hidupnya. Tapi ketika kamu di sini sudah melangkah pergi ya, justru malah di sini dia kayak merasa kesepian tanpa kamu. Akhirnya di sini dia itu tidak mau untuk melepas kamu gitu loh. Kamu meninggalkan tapi dia tetap tinggal pada hubungan ini. Jadi dia benar-benar nggak rela, nggak mau kalau misalkan dia melepaskan kamu. Makanya nih akan ada energi, dia akan mengganggu kamu lagi, ya akan datang lagi ke kehidupan kamu. Dan ya dikonfirmasi dengan Ten of Swords, memang saat ini kalian sudah berpisah. Aku lihat di sini bahkan perpisahan ini bukan dengan cara baik-baik, bahkan ada yang sampai membenci. Ya mungkin kamu sudah membenci dia, sudah kesel banget sama dia gitu. Jadi bukan perpisahan yang baik-baik kalau aku lihat, walaupun caranya itu kayak ya udah kayak saling narik diri abis itu menghilang gitu ya, kayak kelihatannya baik-baik aja padahal sebenarnya tidak. Kamu ada rasa benci yang kamu pendam kalau aku lihat di sini. Ini juga akibat dari si dianya yang tidak setia, pernah melakukan suatu pengkhianatan sama kamu ya. Bahkan aku lihat dia ini selalu sampai detik ini dia selalu bermain drama ya dengan kamu. Jadi dia kayak berlaga seolah-olah dia adalah korban, entah korban dari kamu atau korban dari ketidaksetiaannya. Pokoknya dia kayak merasa sekarang itu sengsara banget ya, sengsara kayak korban penyiksaan lah kayak gitu, kayak korban yang dia itu tersiksa banget gitu ya. Nah, agar bisa mendapatkan perhatian dari kamu, tapi sayangnya di sini kamu sudah tahu ya, ini adalah taktiknya. Ini adalah memang strategi yang sering dia lakukan ya. Ada pola yang selalu berulang dari dia, strategi yang berulang ya gini, gila dari bahla juga, dari kamu pertama kali kenal dia. Kalau udah berpisah nih pasti begini nih
sok-sok dia itu menderita, sok-sok dia dia adalah korban. Ya walaupun sebenarnya dia karena dia mendapatkan karma kalau aku lihat di sini ya. Jadi tapi dia tunjukkan gitu loh khusus untuk kamu ya, agar bisa mendapatkan perhatian kamu lagi. Tapi kamu kayaknya sudah hafal sifat aslinya, strategi aslinya dia ini memang untuk mendapat perhatian kamu. Tapi kalau misalkan kamu lemah, kamu menerima dia lagi, pasti akan ada situasi yang berulang gini lagi, nggak akan berubah. Kamu tahu bahwa dia ini tidak pernah berubah. Selama ini pun dia tidak pernah berubah. Jadi walaupun sekarang dia berlagak bahwa dia kayak korban, dia menderita, ya pokoknya mendramatisir keadaan gitu ya, kamu tahu sifat dia. Nanti kalau misalkan kamu sekarang terima lagi, alah pasti juga nanti dia ngulang lagi, selingkuh lagi, nyuekin kamu lagi, tidak peduli lagi dengan kamu, akhirnya pisah lagi gini-gini terus aja, mau sampai kapan gitu ya. Jadi intinya kamu tahu bahwa dia ini tidak pernah, dia selalu gagal merubah perilaku, walaupun kamu bilang ini adalah yang terakhir kalinya gitu. Jadi kamu ngerasa bahwa dia tidak pernah berubah gitu ya. Jadi kenapa dia tahu bahwa gara-gara dia akhirnya hubungan ini jadi karmic relationship, karena dia pernah tidak setia dengan kamu. Bahkan mungkin gak cuma sekali dua kali, yaitu karena ini on off-nya aja berulang kali gitu kan. Ya, jadi seperti itu ya. Inilah keadaannya, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Leo, Aquarius dan Gemini, kemudian ada Virgo. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak aja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabet, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, nama panggilan, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. So, berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.